Perkenalkan, saya adalah salah satu anggota dari Perhimpunan Mahasiswa Pemuda Kepulauan Obi yang ada di Jakarta atau Jabodetabek, singkatnya PMPKO Jabodetabek, atau lebih simpelnya lagi adalah kami adalah mahasiswa dan juga pemuda yang berada di Jakarta dan sedang memperjuangkan hak-hak masyarakat Kepulauan Obi, entah itu dari sisi kemanusiaan maupun dari sisi pemanfaatan sebuah investasi dengan kehadirannya di Kepulauan Obi. Perihal ini saya menyampaikan bahwa terkait dengan hasil aksi kami, seruan aksi kami sebagai mahasiswa, bahwa sebelum kami turun ke lapangan, sebelum kami aksi, kami sudah melakukan kajian, banyak kajian. Sudah beberapa kali kami kajian, entah itu dalam kajian sebuah acara yang besar, kajian-kajian kecil, sekedar nongkrong namun kami membahas tentang OBI. Itu menjadi titik kesimpulan daripada kajian-kajian kami, sehingga menyimpulkan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan kepada pihak investasi. Sebelum terjadinya kajian maupun aksi ini, kami juga sudah menampung terkait dengan keluhan-keluhan dari masyarakat yang ada di Kepulauan Obi, bahwa keluhan yang paling banyak kami terima itu terkait penerimaan karyawan. Itu sangat minim sekali. Menurut informasi yang kami dapat, kami juga sudah meminta data, namun mereka tidak memberikan dari pihak perusahaan. Makanya kami mempertanyakan, kenapa kata perusahaan bahwa mereka sudah memberikan tenaga kerja lokal itu 70%, namun masih banyak keluhan daripada masyarakat Obi terkait dengan penerimaan di perusahaan Obi di sana. Contoh kecil, orang sudah melamar di sebuah perusahaan di Wanatiara Persada. Ada beberapa perusahaan di sana, cuman yang saya bahas di sini adalah Wanatiara Persada. Karena Wanatiara Persada sangat tertutup sekali terhadap masyarakat di Kepulauan Obi atau terhadap kami mahasiswa yang ada di Jakarta. Perihal ini kami sudah menyampaikan ke perusahaan bahwa ada keluhan masyarakat di Kepulauan Obi yang masih banyak terkait dengan penerimaan tenaga kerja lokal. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan CSR atau PPM, di mana CSR itu adalah Corporate Social Responsibility, dan juga PPM. PPM itu dia sama dengan CSR, cuma dia dalam bahasa Indonesia, yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat. Di mana PPM ini atau CSR ini yang dipimpin oleh saudara kita Bapak Sandri Manangka. Dia juga kata dia sendiri adalah dia juga putra Obi, dan saya senang selain dia bisa merasakan apa yang menjadi keluhan masyarakat Obi, dia juga bisa menjadi seorang yang bermanfaat bagi masyarakat Obi. Namun hasilnya zong. Menurut kami zong. Apa yang dibangun oleh dia di Kepulauan Obi adalah sebuah tindakan diskriminatif terhadap masyarakat di Kepulauan Obi. Kami PMPKO menganggap bahwa apa yang dia bangun di sana adalah sebuah ejekan terhadap kami. Karena pertama, yang kami tanggapi dari programnya, dia melakukan program pembinaan masyarakat bertani. Perlu saya sampaikan kenapa kami bilang itu adalah sebuah ejekan. Karena begini, sebelum perusahaan itu ada, kami masyarakat Obi itu sudah bertani dari dulu. Lalu kenapa dengan program CSR dengan PPM itu harusnya dia manfaatkan lebih jauh lagi pemikirannya, bukan malah mengajarkan kami untuk bertani. Kami sudah jago bertani sebelum ada perusahaan itu ada. Nah, itu yang menurut kami sebuah ejekan. Dan kedua, dia membangun sebuah jembatan atau infrastruktur dengan anggaran CSR yang sangat banyak. Itu bukan cuma 1, 2, 10 juta, melainkan miliaran CSR Obi. Namun yang dibangun hanya sekedar jembatan yang dicat-cat lalu dibangga-banggakan. Yang sekalinya ditiup angin, hilang selamanya. Yang sekalinya diterjang banjir, hilang, tinggal bekas doang. Seharusnya dengan anggaran sebanyak itu, Bapak Sandri Manangka harus membangun jembatan permanen bagi masyarakat. Minimal jembatan tembok yang bisa berguna ketika angin itu datang, banjir itu datang, ataupun apa segala macam itu dia tidak terkoyahkan, dia kuat.
Itu baru program CSR. Dengan program sebanyak itu, dia hanya membangun sekedar pembangunan infrastruktur, tapi infrastrukturnya kayu. Nah, kita orang OBI harus cerdas bahwa CSR ataupun PPM itu sangatlah banyak. Ketika seandainya program itu ada di kampung saya, itu bukanlah sebuah kebanggaan buat saya. Itu adalah sebuah ejekan buat saya ketika program itu ada di kampung saya. Kita masyarakat OBI harus cerdas. PMPKO berjuang untuk masyarakat OBI dalam hal ini mengawal CSR maupun keadilan-keadilan yang ada di Kepulauan OBI, yaitu dalam hal ini penerimaan karyawan, administratif perusahaan terhadap karyawan lokal. Karena kita tahu Wanatiara Persada itu mendatangkan karyawan-karyawan Cina itu sangat banyak dan tidak tanggung-tanggung. Kemarin saya baru dapat info dari seorang karyawan di Hall Sagu itu sendiri. Dia memberikan foto. Itu foto orang Cina semua. Saya tidak menyatakan bahwa kita rasis atau segala macam. Mungkin itu adalah prosedur bagi perusahaan untuk menerima karyawan kiriman itu adalah tenaga ahli. Tapi di mana hal ini perusahaan juga harus paham. Masyarakat di Kepulauan OBI itu, ketika Anda melakukan hal itu dengan cara transparan, Anda berarti tidak mengerti keadaan di Pulau OBI. Anda itu sangat barbar berarti. Kami datang ke perusahaan Anda aja, Anda tutup pintu. Ketika Anda bilang kami salah paham dengan program kalian yang kami tanggapi, loh kenapa kalian tutup pintu buat kami? Kami hanya sekedar mengajukan audiens, dan audiens itu adalah semua keluhan-keluhan daripada masyarakat OBI. Namun bahkan sampai kami turun aksi di depan kantor pusatnya pun, di hari itu hari kerja mereka meliburkan semua karyawan. Masuk akal nggak itu? Perusahaan sebesar Wanatiara Persada di hari kerja mereka kantor pusat semuanya libur dengan alasan dan dalih apapun itu yang mereka lakukan untuk tidak menemui kami mahasiswa yang mau menyampaikan aspirasi maupun keluhan-keluhan masyarakat OBI di Kepulauan OBI. Dalam hal ini perjuangan kami tidak hanya satu kali. Maaf, ini bukan mengancam, tapi ini adalah sudah menjadi program kami, sudah menjadi tuntutan kami, sudah menjadi tanggung jawab kami harus membereskan hal ini terkait dengan sikap investasi maupun perusahaan yang tidak menjalankan amanah oleh pemerintah terhadap masyarakat. Dalam hal ini, jika lebih kami tekankan kepada manajer CSR, dalam tuntutan aksi kami adalah manajer CSR Sandri Manangka harus dicopot. Karena beliau tidak maksimal menjalankan program CSR-nya, sehingga kami masyarakat OBI merasa dan juga mahasiswa OBI yang ada di Jakarta merasa pembangunan yang Bapak Sandri Manangka bangun di Kepulauan OBI itu bukanlah sebuah kebanggaan buat kami, melainkan adalah sebuah tindakan diskriminatif terhadap kampung-kampung lain, dan pembangunan yang Anda buat tidak maksimal karena anggaran yang keluar dari perusahaan itu bukanlah 1-2 ribu atau 1-10 juta, melainkan miliaran rupiah. Sementara yang Anda bangun itu hanyalah beberapa buah jembatan kayu, tanam sayur, kasih 1 mobil ambulans, kasih beasiswa ke anak SD. Kasih beasiswa ke anak SD nggak jadi persoalan. Tapi perlu Anda ketahui juga, selain daripada itu, Anda juga harus memperhatikan ketika perusahaan ini cabut dari Kepulauan OBI, anak dan cucu kami itu makan dengan apa? Bekerja di OBI atau mereka bekerja di tambang? Sementara tambang sudah tidak ada, ketika kalian udah pergi, maka anak, adik, dan cucu kami otomatis harus sekolah. Dan mereka pasti membutuhkan biaya yang sangat besar ketika menduduki di bangku perguruan tinggi. Maka dalam hal ini, ketika Anda memperhatikan beasiswa untuk pendidikan sekolah dasar, maka Anda juga memperhatikan pendidikan di pasca sarjana. Anda harus perhatikan itu. Ketika Anda perusahaan Anda cabut dari OBI, sudah banyak sarjana-sarjana yang Anda ciptakan dan mereka mencari nafkah sudah bukan lagi dari hasil alam. Karena hasil alam sudah kalian hapus, sudah kalian keruk sampai habis, maka
Dari situ kami hanya mencari nafkah dengan pikiran kami yang sudah Anda cerdaskan. Mungkin itu. Jadi, untuk Bapak Sandri Manangkah, ketika Anda tidak pucus, silakan Anda keluar dari manajer CSR. Kasih orang yang lebih paham untuk mengelola CSR tersebut. Tunggu aksi kami selanjutnya di Kementerian SDM, KPK maupun Istana Negara. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi dan terima kasih.